فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jemaah muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita teruskan kajian tafsir surat Al-Mu'minun. Sebelumnya sudah 2 pertemuan untuk membahas surat ini dan tafsirnya. Kita telah membahas tentang sifat-sifat orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang menghindari hal yang sia-sia dan melalaikan, juga orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga hak kemaluannya, juga orang yang menjaga amanatnya, dan orang yang menjaga salatnya. Pada kali ini Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan ayat 12 sampai 16 insyaallah, menyebutkan kronologi penciptaan manusia itu kita semua. Sehingga tema kali ini berkaitan dengan kita nih, penciptaan diri kita yang Allah taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Wa laqad, dan sesungguhnya, ditekankan oleh Allah, sungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia. Nah, al-insan yang dimaksud di sini adalah bapaknya kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi insan di sini maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Kami telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam min sulalatin min tin. Min sulalah, min yaitu dari sulalah saripati. Min tin, dari tanah. Dan tin ini adalah tanah liat. Tanah liat. Tanah liat enggak mesti basah. Kalau basah jadi lumpur nanti. Tapi ini yang penting tanah lah, tanah liat ya. Di antara komposisi tanah liat. Kita lihat di tafsirnya. Walaqad khalaqna abal bashar Adama min tin. Dan kami telah menciptakan abal bashar, yaitu bapaknya manusia. Jadi bashar artinya manusia, yaitu Adam alaihissalam diciptakan min tin, dari tanah liat. Ya, diciptakan dari tanah atau tanah liat yang kering. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, itu awal-awal dulu. Kalau sekarang kan tidak dengan tanah, ya. Kalau untuk kita sekarang itu mulai 13 nanti, ya. Kalau 12 itu khusus Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kita ini dari air mani, gitu kan. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam dimulai dari tanah. Yang nanti akan kita jelaskan, kok kadang-kadang manusia diciptakan dari apa? Dari tanah.
Di dalam Al-Quran juga dibilang manusia diciptakan dari air mani. Gimana cara menjelaskan ini? Ya, insya Allah nanti kita bahas. Ya. Jadi kami telah menciptakan bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam dari tanah liat. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya berkata, yang maknanya Adam ya dinamakan pula dengan nama tin. Nah, tin, kenapa disebut Adam juga disebut tin? Karena tercipta dari tanah. Dan oleh karena itulah iblis laknatullahi alaih. Dulu kenapa alasan dia untuk melawan dan dengki kepada manusia, kepada Adam alaihissalam. Di antara alasannya kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, ya kan? Itu kan sebenarnya di surat Ar-Rahman, ya. Diciptakan jin dari marjim min nar, kobaran api. Sementara khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan dia, si Adam itu dari tanah. Logikanya iblis ketika itu adalah apa? Tentu api lebih mulia dari tanah. Maka mengapa ya Allah engkau balikan gitu? Malah aku yang harus bersujud sama Adam. Pertama, aku lebih dulu ada, ya kan? Kan iblis lebih duluan ada dibandingkan manusia. Itu yang pertama. Kedua, alasan lainnya, engkau menjanjikan dia bakal menjadi khalifah di bumi, gitu kan. Ketiga, dari segi penciptaan dia lebih rendah daripada penciptaan jin, yaitu api. Itu logikanya iblis. Ya. Tapi tentu logika iblis ya mudah dipatahkan. Sebagaimana pernah anak katakan di sini kalau nggak salah. Api dengan tanah ya lebih kokoh tanah jelas, ya kan? Api ya ditiup selesai mati dia. Api itu kan seperti berupa hawa, ya, yang berkobar-kobar. Nah, kalau ditiup hilang ya. Sedangkan tanah ditiup nggak hilang. Ya. Walaupun ditiup dengan sekeras tiupan, tetap dia menjadi mungkin debu ditiup gitu. Tetap ada eksis debunya. Kalau api enggak. Ya. Baik, jadi lebih kuat manusia sebenarnya daripada jin. Dikatakan di sini oleh mufassirun, para ahli tafsir, ukhidat turbatuhu min khulasatin. Tanah tersebut ya berasal dari saripati. Itu gelap sekali kayaknya. Berasal dari saripati yang ustukhrijat. Jadi khulasah ini artinya sulalah, yaitu saripati. Ustukhrijat yang dikeluarkan min ma'in, dikeluarkan dari campuran air bitur mukhtalitin biturbatil ard. Campuran air, ya, air yang tercampur dengan tanah bumi. Jadi begini, kita tanya, mana yang lebih dulu? Bumi diciptakan atau Nabi Adam alaihissalam? Bumi terlebih dahulu, ya. Nah, bumi itu tentu tanah isinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil saripati tanah bumi itu untuk diciptakan Adam dengannya. Ya. Jadi memang dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan kepada para malaikat bahwa saya akan ada makhluk nanti hambaku yang akan menjadi khalifah di bumi ini. Yang dimaksud adalah Adam alaihissalam, manusia. Dan dia diciptakan dengan bahan materi tanah bumi gitu. Tapi ketika itu awal-awal di surga dulu. Kemudian dipasangkan dengan Siti Hawa. Dan Allah takdirkan kemudian turun ke bumi karena melakukan suatu pelanggaran. Dan itu semua telah Allah Ta'ala takdirkan semua itu, ya. Maka jadilah kita khalifah di muka bumi ini. Jadi muka bumi ini adalah tempat untuk manusia pada asalnya. Adapun jin itu di bawah strata kita, ya. Tetapi setiap orang itu ya ada penggodanya dari kalangan jin. Nah, jadi Adam alaihissalam terbentuk dari saripati yang dikeluarkan dari campuran air dengan tanah bumi. Nah, itu penciptaan untuk Nabi Adam alaihissalam. Ya.
Dikatakan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat ke-13, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan. Hu di sini yaitu manusia. Nah, ini baru mulai kita nih. Kami jadikan saripati itu manusia. Nanti kelak menjadi apa? Nutfah. Nutfah ini artinya setetes. Ya, nutfah ini setetes. Ketika disebut setetes berarti air. Tapi air yang dimaksud di sini air mani. Dan air mani tersebut fi qararin makin, tersimpan fi di dalam, berarti di dalam nih. Qarar itu tempat tinggal. Ya. Tempat menetap. Yang makin, yang kokoh. Di mana? Yaitu di rahim. Allah Subhanahu wa taala mensifati rahimnya perempuan itu sebagai tempat yang kokoh untuk air mani itu. Ya. Dikatakan di sini di tafsirnya, "Tsumma khalaqna dzurriyyatahu", kemudian kami ciptakan dzurriyyah. Dzurriyyah artinya keturunan. Ya. Kami ciptakan keturunan dari Adam, yaitu keturunan manusia, mutanasilin, berkembang biak, menyebar tuh manusia. Tapi dengan cara mulai dari masing-masing dimulai dari nutfah, tetesan air mani. Ya. Tastaqirru fir rahim, yang tinggal dan menetap di dalam rahim ila hinil wiladah, sampai ke masa wiladah, kelahiran. Itu semua Allah yang takdirkan. Dan kalau kita melihat ini mungkin bukan dikatakan vulgar juga, cuma mungkin tidak biasa. Ketika laki-laki mengeluarkan spermanya itu dengan beragam keluaran gitu kan, berapa mili gitu kan. Enggak cuma satu tetes doang. Dan yang di dalam itu bisa jutaan atau berapa banyak. Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua itu, ya, satu sel sedikit kecil. Ya, subhanallah. Allah pilih itu. Kemudian Allah pelihara dia di dalam rahim ibunya. Ya. Allah yang memeliharanya. Nanti akan ada hadis dan sudah pernah ada jabarkan di sini kalau enggak salah. Soal di sini sudah pernah ya tentang 40 hari menjadi air mani, 40 hari menjadi segumpal darah, ya kan? Sudah pernah. Berapa minggu yang lalu ya. Nah, itu Allah Ta'ala yang mengatur itu semua. Dimulai dari nutfah, air mani kalau kita perhatikan, ya. Sangat kecil. Itu aslinya kita dulu. Allah Subhanahu wa taala mensifati air mani tersebut madafiq. Air yang muncrat keluar. Ya. Yang mana itu adalah hina dan juga tidak disukai oleh banyak orang. Dan kalau didiamkan di selain rahim maka akan membusuk. Ketika ada misalnya tetesan-tetesan mani, tetesan-tetesan mani, misalnya ada di dekat kasur misalnya atau di mana ya, di suatu tempat yang dia tempat terbuka, maksudnya bukan di rahim ibu, bukan di rahim perempuan, maka dapat dipastikan esok mungkin akan kering dengan bau yang busuk, ya. Atau misalnya ada mani kemudian ditaruh di dalam kecil, tempat kecil terus ditutup. Mungkin sehari atau 2 hari ke depan buka udah berbau busuk dan udah rusak. Nah, berarti memang tempatnya mani tersebut hanya cocok di satu tempat, yaitu fi qararin makin, yaitu di rahim perempuan. Sehingga pada asalnya kita dilarang untuk mengeluarkan air mani kita dengan sengaja. Asalnya begitu. Masturbasi dan seterusnya. Tapi kalau dengan, maaf ini agak vulgar, dengan servis istri diperbolehkan. Dikeluarkan di luar dari kemaluan perempuan boleh, dari kemaluan istri boleh. Hukumnya boleh. Nah,
Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempatnya di situ. Dan Allah akan melindungi jika bertempat di situ. Akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya disebut tempat yang kokoh untuk mani ini. Karena memang di sanalah tempat yang cocok. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, kita sedikit kembali ke ayat 12. Dari sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardh." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia genggam, yaitu yang Allah genggam dari seluruh bagian-bagian bumi. Ya. Dan antum tentu lebih mengetahui tentang hal ini, bahwasanya bumi ini terdapat beragam macam tanah dengan kualitas yang berbeda, manfaatnya juga berbeda, dan warnanya juga berbeda. Ya. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Kemudian muncullah manusia dengan warna dan tabiat masing-masing. Ya. Sesuai dengan tabiat tanah. Ja'a minhum al-ahmar wal aswad wal abyad wa baina dzalik. Dari mereka lah, ya, atau dari bumi itulah akhirnya muncul manusia berkulit, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, dan warna kulit seputar itulah warnanya. Yang mana warna-warna itu menunjukkan warna-warna tanah. Ya, sampai sekarang ada tanah hijau nggak Pak kira-kira? Ada yang pernah tahu nggak? Tanah hijau ada. Kalau tanah abang banyak. Ya, grosiran biasanya. Tanah berwarna hijau nggak ada. Yang ada lumutnya warna hijau mungkin. Itu bukan tanah gitu kan? Itu tumbuhan. Tanah berwarna biru juga tidak. Secara zat dari asalnya warna biru juga kita belum menemukan, wallahu alam ya. Yang kita tahu tanah warna coklat atau kehitam-hitaman atau hitam atau merah, ya. Atau tanah ada yang putih, ya. Pasir pun termasuk juga gitu. Nah, dan ternyata manusia itu tidak ada yang melampaui warna-warna itu dari warna kulitnya. Nggak ada. Karena memang itu tabiat dari bumi, tabiat dari tanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah hukum ini. Ya. Lalu bagaimana dengan warna Nabi Adam alaihissalam ketika itu? Anda nggak tahu. Ya, nggak mungkin warnanya atas coklat, bawah putih, nggak tahu gitu, nggak tahu. Belum lahir saya. Sepertinya Bapak juga belum. Pak udah, masya Allah. Ya. Nah itu subhanallah, tidak akan keluar dari koridor warna-warna itu. Makanya kemudian kita tahu tanah itu kan ada yang sifatnya kasar, ada yang lembut, ya. Ada yang mudah terombang-ambing seperti pasir, ada yang kokoh, ada yang dan seterusnya. Wal khabith wat thayyib, dan muncul pula dengan belajar dari sistem tanah itu, dari macam tanah itu, ada yang khabith, yang buruk, yang berperilaku buruk atau kasar, dan juga ada yang thayyib dan berperilaku baik. Wa baina dzalik, dan manusia-manusia berperilaku seputar itu, tengah-tengah, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang setengah-setengah, itu. Sebagaimana tabiat dari tanah. Itulah kita. Kalau mau dikiaskan atau kita melihat ke jin, alam jin misalnya. Kita nggak bisa ngelihat, cuman kita pelajari, mereka diciptakan dari api. Ya. Dan sangat mudah untuk memadamkan api yang kecil, ya kan? Puisinya kan, seret api ditiup mati, gitu kan, selesai, perkara selesai. Syaitan ketika menggoda manusia dengan godaan kecil, antum mudah sekali untuk meniupnya dengan membaca bismillah, ta'udzubillah, atau baca Al-Quran, atau berlindung pada Allah lah pokoknya. Tetapi kalau kita turuti keinginan jin, bisikan jin, maka jin akan membesar seperti api yang membesar. Ketika sudah semakin membesar itu ibarat rumah, ya, yang dilahap oleh api. Untuk menanganinya nggak bisa tiup, yang ada antum hancur. Berarti harus dengan extra effort yang benar-benar gigih. Begitulah ketika misalnya kita sebagai manusia yang berasal dari tanah.
Ketika kita mengikuti bisikan syaitan, sekali khutuwat syaitan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai syaitan itu membesar, maka lebih sulit untuk menghilangkan syaitan itu. Ya. Makanya kalau misalnya kita bertemu dengan dukun, Pak, dukun itu sudah berkongsi dengan syaitan. Kecuali dukun-dukun palsu yang sebenarnya pesulap-pesulap yang menipu orang awam lah, padahal dia nggak ada kongsi sama syaitan, cuman belaga jadi dukun aja. Ada kayak gitu banyak. Hah? Saya nggak tahu tuh. Agak itu siapa? Apa itu? Di berita mungkin. Saya nggak tahu. Beneran saya nggak. Saya isinya baca kitab. Ya, nggak bukan kayak gitu, nggak. Maaf. Saya nggak tahu itu ya. Ya mungkin itu kali ya. Saya nggak tahu. Pesulap dan belaga jadi itu. Tapi yang berkongsi dengan dukun ini, berkongsi dengan syaitan. Ini ketika sudah deal dengan syaitan dan sudah menyembah dengan syaitan, mempersembahkan untuk syaitan, itu sangat sulit bagi dia untuk keluar dari jaring-jaring syaitan itu. Kenapa? Karena syaitan itu membuat api berkobar, membuat diri mereka semakin besar ketika kita tunduk pada mereka. Ibarat gini, kita kan tahu manusia itu di atas derajat jin, jelas itu. Secara penciptaan lebih mulia daripada jin. Maaf, misal direktur sini dengan OB misalnya atau satpam, ya. Ketika Pak Direktur ya tunduk kepada satpam atau kepada Pak OB misalnya, maka kemungkinan besar OB atau satpam itu akan ngelunjak namanya. Akan lihat tuh, dia tunduk sama saya, Pak Direktur. Akan membanggakan di depan teman-temannya. Dan akan merasa menang dengan dirinya, itu lihat Pak Direktur bisa saya tipu, dia akhirnya ketipu sama saya, dia tunduk sama saya. Seperti itu kan? Sekarang manusia itu ibarat penguasa bumi, ya kan? Dan mereka itu hanyalah ikut-ikutan di sini. Kalau kita tunduk sama mereka, ikut sama mereka makin pede, makin besar. Lihat itu manusia bodoh sekali dia, mau aja saya tipu, akhirnya tunduk sama saya. Ketika sudah besar, seperti api yang melahap, itu agak butuh ekstra sulit. Sebagaimana dukun mau tobat, itu sulit menghadapi tantangannya, karena akan diserang lagi sama syaitan-syaitan itu. Ya. Taib, itu tentang tadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tanah, ya. Dan kemudian keturunannya diciptakan melalui air mani yang masuk ke dalam rahim ibunya. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kita baca dulu. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Lalu segumpal darah yang tadi namanya 'alaqah kami jadikan menjadi mudghah, segumpal daging. Ya. Kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Sudah punya bentuk tulang, tapi masih kecil sekali. Nah, agar tulang-tulang itu tidak hancur dan tidak porak-poranda gitu kan, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan lahm. Lahm itu daging. Ya, mulai itu. Ya. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya jadilah dia makhluk utuh nanti habis itu. Setelah itu udah punya ruh dan jadi makhluk Allah Ta'ala dengan bentuknya. Bentuknya bentuk manusia, cuma memiliki spek yang Allah berikan yang detail. Dari usia segitu sampai meninggal juga detailnya hanya Allah yang tahu. Dan subhanallah, seseorang mungkin mukanya mirip plek-plek dengan orang lain, tetapi nggak ada yang bisa menyamai ini. Ya, makanya di surat Al-Qiyamah bisa jadi an-nusawiya banana. Kami menyamakan banana. Banana itu ya garis-garis di jempol kita nih. Ternyata ya kalau semua orang mukanya sama pun ini nggak bakal sama. Ya, ini menunjukkan detailnya ciptaan Allah Ta'ala. Makanya cap jempol itu diperlukan tuh di mana-mana. Baik, ya.
sidik jari dan seterusnya gitu kan. Kenapa? Ya. Karena unik setiap orang berbeda. Iya, itu dia. Dan itu sudah ada di Al-Quran di surat Al-Qiyamah. Bala'an nusawi banana. Bisa saja kami samakan semua orang banana, yaitu keunikan ya motif masing-masing ini. Ya. Dari miliaran orang yang ada, tidak akan ada yang sama garis-garis ininya. Blok gitu sama nggak bakal ada. Subhanallah. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan spek yang detail sekali. Dan juga dari unsur dalam tubuhnya, dari usus, dari jantungnya, dari semuanya itu juga detail Allah Subhanahu wa taala masing-masing Allah pelihara, Allah lindungi dan Allah atur. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah pencipta yang terbaik. Ya. Kita lihat tafsirnya di halaman berikutnya, Pak. Fa khalaqna ba'da dzalika an-nutfah al-mustaqirrati fi ar-rahimi 'alaqatan hamra. Maka kami ciptakan setelah berupa tetesan air mani yang menetap dalam rahim itu sebagai segumpal darah merah. Ya. Jadi dia menjadi segumpal darah merah. Kemudian thumma ja'alna tilkal 'alaqata al-hamra qit'ata lahmin mamdughah. Kemudian maka kami ciptakan segumpal darah merah itu sebagai sepotong daging bergumpal. Yang tadinya sekedar darah kemudian menjadi daging. Ya. Ya, jadi mudghah di situ adalah sepotong daging. Tapi sepotong atau segumpal daging ini dikatakan oleh para ulama belum memiliki bentuk dan belum memiliki ukuran yang standar. Itu cuma daging aja, potong kecil gitu daging. Ya. Nah, fa khalaqna qit'atal lahmi tilka 'idhaman mutasallibah. Maka kemudian kami ciptakan dari sepotong daging itu ada tulang yang kokoh. Tulang yang kokoh ya. Tulang yang kokoh. Tulang belulang yang kokoh. Ya, segumpal daging itu kami bentuk menjadi sosok. Nah, mulai dah ketika ini adanya tulang ini menjadilah dia satu sosok. Ketika disebut sosok itu berarti kan memiliki bentuk. Ya, jadi sebelum ada tulang dia masih daging, dan ketika masih jadi daging belum ada bentuk yang jelas. Tapi ketika sudah Allah sempurnakan dengan adanya tulang, maka mulai berbentuk daging. Kata para ulama, sosok itu memiliki kepala ketika itu. Kedua belah tangan sudah punya, dua kaki sudah punya, lengkap dengan tulang-tulangnya, dan urat-urat syarafnya berikut urat-urat lainnya. Udah jadi manusia itu, udah ada rohnya itu. Ya. Fa'albasna tilkal 'idhama lahma. Kemudian maka kami bungkus tulang itu dengan daging. Karena kalau misalnya tulang doang, kalau nanti remuk gimana? Maka dibungkus dengan daging. Sudah Allah Ta'ala berikan itu, daging itu, walaupun sepi kecil sekali. Ya. Thumma ansha'nahu khalqan akhar binafkhir ruhi fihi. Kemudian kami tumbuh besarkan dia menjadi makhluk yang lain dengan peniupan ruh ke dalam rahim. Ya, tadi belum ada ruh ya. Kalau misalnya kita tahu, barulah sekarang ketika sudah menjadi tulang, kemudian sudah dikasih dengan dagingnya, maka mulai ada ruh di situ. Yang waktu itu Anda bilang, sebagaimana nanti hadis yang kita bacakan, itu setelah 120 hari. Ya. Ketika itu dilarang untuk melakukan aborsi. Meskipun ya, nyawa ibunya dianggap terancam. Ada yang mengatakan dilarang, tetap. Ya. Tetap itu harus dipertahankan. Itu sebagian ulama berkata begitu. Apalagi yang tidak terancam nyawa ibunya. Ya. Terancam pun itu hanyalah prediksi dari dokter, bukan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi ada mungkinnya seseorang, ibu terancam ini, kalau misalnya ibu biarin ini anak ini, ya dia sungsang terus ini dan seterusnya, dan memiliki penyakit misalnya, anak ini akan mati. Tetap tidak boleh. Atau ibu akan mati nanti kalau misalnya ngelahirin anak ini, tetap nggak boleh dimatiin itu anak demi menyelamatkan nyawa ibunya.
Ya kan sekarang kan juga lebih mudah dalam membedah ya sesar ya. Bisa insyaallah. Karena kalau prematur enggak bagus juga tapi ya. Tapi ala kulli hal, pada hukum asalnya bagaimanapun keadaannya tetap harus dibiarkan dia. Karena kalau misalnya dalam keadaan ini udah boleh dah, nanti orang-orang pada ikutan. Terus anak-anak muda yang berzina melakukan aborsi setelah 120 hari hamil ya. Baik, wa ikhrajuhu ilal hayat. Kemudian setelah itu setelah tumbuh besar menjadi makhluk yang lain dengan peniupan ruh ke dalam rahim, Allah Ta'ala kemudian mengeluarkannya menuju ke kehidupan nyata. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara kita, Pak. Sejak kita di dalam perut ibu kita sama sekali enggak tahu apa-apa. Ya, dan ternyata setelah kita besar seperti ini gitu loh. Kalau misalnya kita mau melihat diri kita, kok setelah saya besar kayak gini malah tambah parah gitu ya. Ya, sayang banget kan? Andai saja kita adalah yang memelihara anak kita sejak di rahim misalnya. Kita setiap hari mengontrol anak kita di dalam rahim misalnya. Kita perhatikan dari hari ke-40 sampai bulan ke-9 lahir tuh kita selalu memberikan yang terbaik buat anak kita. Ya, kemudian keluar kita sayang banget, kita berikan apa yang bisa kita berikan maksimal. Ternyata pas udah balik, sholat malas, ngaji malas. Padahal kita bukan pencipta dia loh, bukan pencipta dia. Kita cuman memelihara aja, ya, dan membiayai. Pas kuliah jadi durhaka, masya Allah. Misalnya ya, itu gimana tuh? Sebagai manusia kita sakit hati. Nah, itu manusia seperti kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan Halim. Itu benar-benar sabar nih terhadap manusia ini. Ya, padahal manusia ini udah benar-benar ya diberi kenikmatan dari awal sampai akhir. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Apa kalian enggak ngelihat wahai manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentaskhir, yaitu sakhkhara itu artinya menundukkan buat kalian, sakhkhar lakum, menundukkan buat kalian segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Itu tunduk buat manusia, Pak. Kalau misalnya kita tahu bumi itu diam dan langitlah yang berputar atau matahari berputar mengelilingi bumi. Itu supaya apa? Supaya kita hidup. Ya. Dan langit itu mengitari kita tuh. Kita dimuliakan oleh Allah tuh. Ya. Kata Allah, "Wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah telah memperfectkan, melengkapkan buat kalian kenikmatan buat kalian yang zahir dan yang batin. Kenikmatan zahir itu apa? Banyak. Pakaian yang lahirnya bagus, kemudian rambut, bentuk rupa yang enggak cacat dan seterusnya. Wa batinah, dan batin. Sebagian ulama menafsirkan kenikmatan batin inilah kenikmatan aib-aib kita dijaga oleh Allah. Itu nikmat besar, Pak. Nikmat besar. Aib kita dijaga oleh Allah, maksudnya tidak disebarluaskan, itu sudah nikmat, Pak. Beneran. Sampean misalnya maaf kalau ada cekcok sama istri ya. Maaf, misalnya mau menceraikan istri. Misal atau bukan sampai lah, yang lain aja lah. Ada seseorang mau menceraikan istrinya. Itu kan walaupun boleh, maksudnya dalam hukum Islam boleh kalau ada ketentuan yang atau masuk ke kriteria bolehnya. Tapi kan itu bagaimanapun bagi masyarakat aibnya, Pak. Aib besar. Bagi keluarga kita juga aib. Merencanakan mau menceraikan ini misalnya. Baru rencana padahal. Ya belum sampai kita bilang saya ceraikan kamu, tapi baru rencana. Kalau kamu gini bakal saya ceraiin misalnya. Tapi belum terjadi cerai. Ketika kabar tentang calon perceraian ini baru belum jadi cerai, berhembus ke tetangga misalnya. Enak gak perasaan kita? Gak enak. Tapi selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tuh. Ya gitu kan? Belum lagi kekurangan kita yang maksiat kita misalnya. Allah jaga itu.
Antum nggak ketahuan maksiat apa, fulan nggak tahu antum bermaksiat tadi malam, atau dia nggak tahu. Seandainya maksiat, kata para salaf, seandainya maksiat itu memiliki bau, maka pasti kita menjadi orang yang paling bau sedunia mungkin. Maksudnya betapa buruknya gitu maksiat, dan betapa seringnya kita melakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengadab kita sekarang, tetapi masih memberikan kita pintu kehidupan dan nafas untuk kembali kepada Allah, untuk senantiasa bertaubat. Ya. Ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah kalian dikeluarkan menuju ke kehidupan nyata, kemudian sesudah itu ba'da dzalika kalian lamayitun. Sesungguhnya kalian, kaum sekalian, benar-benar akan menjadi mayit, akan menjadi mati. Dalam tafsirnya dikatakan, "Tsumma innakum ayyuhan nas," kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia, "ba'da ma marartum bihi min tilkal atwar," setelah melewati semua fase itu, fase dari awal masih menjadi mani, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, ditambah kemudian menjadi tulang, ditambah daging, kemudian menjadi manusia utuh, kemudian lahir bayi, balita, ya, menjadi anak kecil belum dewasa, kemudian menjadi remaja, kemudian orang dewasa, kemudian menjadi tua. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis itu kalian bakal mati. Itu fase-fase itu, ya, fase-fase kehidupan kita. Setelah itu kita akan mati ketika tiba ajalnya. Waktunya akan tiba, pasti itu. Ya. Ayat terakhir, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Jadi tidak sampai mati gitu saja selesai, enggak. Tidak seperti orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Mereka mengingkari dengan mengatakan, "Ma hiya illa hayatud dunya, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Ini hanyalah kehidupan dunia, kami mati dan hidup, dan setelah itu, setelah mati nanti kami tidak akan dibangkitkan kembali. Itu kata siapa? Itu kata kaumnya Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang yang mengingkari itu kata kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Jadi kaum Ad, ya, itu pengingkaran terhadap hari kiamat, pembangkitan manusia, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sekarang ada nggak orang seperti itu? Banyak orang seperti itu. Bahkan yang berlabel Muslim sekalipun, walaupun dia tahu ada hari kiamat, tapi dia tidak sering mengingat hari kiamat. Tahu nanti akan dibangkitkan dia, tapi hatinya nggak bergantung pada itu. Dia lupa akan Allah, lupa akan akhir. Ini rugi banget loh Pak. Seandainya kalau setiap hari ini kita nih ngapain aja itu selalu kita ingat Allah dan hari akhir, itu kita akan menjadi orang soleh Pak. Ya, kita akan berakhlak baik, kita menjadi orang soleh, harta kita akan bersih insyaallah. Karena menjaga diri. Saya melakukan ini karena mencari ridha Allah, supaya di hari akhir saya selamat. Coba pikirnya kayak gitu coba kita. Ya, saya sekali memang kadang atau mungkin sering kita perhitungan dalam masalah amal. Maksudnya perhitungan duniawinya. Ya, saya bakal rugi nih kayak gini. Gak usah, padahal itu amalan yang sangat besar tuh. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Infak ke masjid Pak. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar petak kecil, sangkar burung dara, ya, kecil banget itu, segitu aja dia bikin masjid, maka dia mendapatkan rumah di surga. Maksudnya di sini itu siapa yang berinfak untuk masjid di sini masjid yang masjid syar'i ya. Ini bukan wakaf, jadi masjid yang benar-benar rumah Allah, ya. Walaupun dia cuma ngasih ini buat pintu aja nih, pintu yang rusak, dia ini buat pintu nih 200.000 atau 500.000, itu dapat rumah di surga, ya. Begitu. Tapi kadang-kadang kita masya Allah untuk belanja di mall ya Pak, kita luar biasa beratus-ratus ribu. Tapi untuk misalnya untuk nyumbang ke masjid jamiah misalnya, untuk kemaslahat kaum muslimin, kadang kita mikir-mikir ya. Nah ini yang perlu direnovasi lagi. Padahal itu sangat bermanfaat untuk akhirat kita.
Ya. Jadi ingat, kalian akan dibangkitkan dari kuburan kalian di hari kiamat. Dalam tafsirnya, "Tsumma innakum ba'da mautikum tub'atsuna min quburikum yaumal qiyamah." Kemudian sesungguhnya setelah kematian kalian akan dibangkitkanlah kalian dari kubur-kubur pada hari kiamat nanti. Lituhasabu ala ma qaddamtum min amal. Agar kalian dihitung atas apa yang telah kalian lakukan dari perbuatan. Jelas semua dari perbuatan kita itu akan diperhitungkan. Ya. Orang-orang kafir itu nanti akan takjub, apa kaget mereka. Ternyata keluar kitab catatan amal untuk mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di surat Al-Kahfi. Ternyata kitab catatan amal mereka tidak sedikit pun meluputkan besar ataupun kecil kecuali sudah dihitung dalam kitab tersebut. Kezaliman dihitung udah ada tuh. Detik berapa, menit berapa, semuanya udah tercatat dan dia akan ingat. Nah, juga di surat Al-Mujadilah, orang-orang kafir itu tentu akan diperlihatkan amal mereka, dan juga kita semua insyaallah orang beriman. Dan orang-orang yang zalim, Allah katakan buat mereka, ahsahullahu wa nasuh. Allah menghimpun semua amal mereka. Tetapi mereka melupakan semua amalan mereka. Maksudnya ini kalau kita berbuat jelek ya, berbuat maksiat, mesti kita cepat lupa tuh. Kemarin baru ngezalimin orang, sekarang udah lupa tuh. Dikira Allah Ta'ala lalai dari itu? Ya, Allah catat melalui malaikatnya secara detail dan terperinci, dan Allah siapkan balasannya kalau Allah tidak mengampuni. Makanya mengerikan itu. Perbuatan kecil sekalipun, yang sekecil apapun kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala, Allah ganjari. Apalagi yang besar. Tapi kata para ulama, para salaf, kata mereka, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin azimin atau kabirin tusaghirun niyah. Bisa saja amalan yang kecil menjadi besar nilainya gara-gara niat yang ikhlas. Dan bisa saja amalan yang besar, hebat amalannya, itu menjadi kecil nilainya disebabkan niatnya yang enggak benar. Makanya di hadis panjang tapi kita ringkas saja. Tadi hadis tentang penciptaan manusia, Rasulullah mengingatkan kepada kita nih tentang amalan kita nih. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada sesembahan selainnya. Inna ahadakum, tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang dari kalian itu beramal dengan amalan ahli jannah. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kemudian sampai dia menjelang kematian, dia dengan kematian itu hanya berjarak sehasta, dekat sekali dengan kematian. Tadinya tuh amal itu, koleksi amalnya masya Allah, baik semua amalnya. Tapi mendekati kematian, fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ternyata sudah Allah catatkan ya takdir untuknya. Fayukhtamu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dia malah sebelum kematian itu dia malah sedang melakukan amalan penghuni neraka. Ya, sehingga dia masuk neraka karena su'ul khatimah. Gimana? Malah baik. Pas mau mati lagi beramal buruk dia ternyata. Mati dalam keadaan beramal buruk. Atau niat buruk. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan nanti manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia mati. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Kalau misalnya kita mati, na'udzubillah. Kalau misalnya kita mati dalam keadaan bermaksiat, semoga Allah lindungi kita dari ini. Dan kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat, maka akan dibangkitkan dengan keadaan bermaksiat. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Kemudian ada juga cerita lain. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ada orang beramal dengan amalan neraka, maksudnya amalan maksiat terus. Hatta ma yakunu
bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai akhirnya antara dia dengan kematian itu cuma sehasta, dekat banget itu. Ya, fayasbiqu alaihi alkitab. Maka kemudian ternyata sudah Allah Ta'ala takdirkan. Ya, ini tidur apa enggak? Tolong dibangun. Udah Allah takdirkan, fayukhtamu bi'amali ahli jannah. Kemudian dia menjelang kematian sedang beramal amalan penghuni neraka. Ya. Fayadkhuluha. Astagfirullah, salah. Pas dia mau mati, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Akhirnya dia husnul khatimah, Pak. Akhirnya masuk surga. Kemudian kita bertanya-tanya. Pasti pertanyaan besar nih ya. Kok kayaknya nggak fair ya, nggak adil ya. Orang soleh bagus. Pas mau mendekat mati, Allah takdirkan dia sedang bermaksiat. Dia mati di atas maksiat itu. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Dan sebaliknya tadi, maksiat pas mau mati kebetulan bukan kebetulan, takdir Allah mentakdirkan dia sedang beramal amalan surga. Dan dia mati di atas amalan itu, husnul khatimah, dan nanti masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kok bisa kayak gitu? Itu disebabkan gini. Disebabkan orang yang pertama tadi beramal tuh ibadah bagus ya. Itu di depan manusia saja. Itu yang dimaksud. Bisa paham mulai di sini? Dia di depan manusia saja dia. Maksudnya ketika emang ada manusia, maksudnya pokoknya manusia itu supaya menilainya dia bagus. Dan ternyata dia memiliki batin yang tidak baik. Atau dia memiliki amalan rahasia yang buruk dan busuk dan seterusnya. Ya, ini kan munafik gitu ya. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan dia mati bukan dalam keadaan sedang beribadah, karena memang dia selama ini enggak beribadah, dia cuma di depan manusia aja, riya, pamer. Akhirnya Allah hukum, dan itulah keadilan Allah Azza wa Jalla. Justru itu adil itu. Orang yang di depan manusia itu supaya manusia itu pada suka sama dia, tapi ternyata dia sebenarnya bermaksud kepada Rabb-nya. Allah Maha Adil Al-Hakim. Kemudian ya Allah Ta'ala tidak akan memberinya kebaikan, karena dia sendiri memang mempersembahkan ibadah untuk manusia, bukan untuk Allah. Akhirnya Allah hancurkan, Allah hukum dengan su'ul khatimah. Dia sedang bermaksiat dan melakukan amalan penghuni neraka, dan dia mati dengan itu. Karena selama ini dia tuh konsisten di situ, amal penghuni neraka. Adapun di depan manusia zahirnya doang dia ibadah dan bersikap bagus. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini teguran penting buat anak terutama ya, yang mengajar ini dan seterusnya. Siapapun dari kita ya. Kalau kita memang bagus terus amalannya, itu hati-hati. Lihat niatnya, benar nggak niatnya? Kalau ternyata niatan kita beramal ini untuk supaya orang-orang menganggap kita baik semata, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ini kebaikan nantinya. Makanya hati-hati. Kemudian yang kedua tadi, orang maksiat. Ternyata dia apa? Matinya sedang melawan kebaikan atau husnul khatimah lah. Ya subhanallah. Kok bisa? Itu ketika dia memang apa adanya dia maksiat, tapi dalam hatinya sebenarnya dia ada rasa penyesalan mungkin, atau dia punya amalan yang dia rahasiakan, tapi amal itu amal mulia. Atau hatinya itu sebenarnya amal Allah, cuman dia maksiat gitu loh. Tapi dalam hatinya itu ada rasa, ya Allah saya sebenarnya gak mau maksiat gini, ya Allah gak mau. Jadi sering mencela dirinya sendiri. Ini disebut oleh Allah an-nafs al-lawwamah, jiwa yang sering mencela dirinya. Yaitu, kenapa kamu bermaksiat gini? Kenapa kamu? Dia tetap lakuin maksiat, cuman hati itu nggak tenang dengan maksiat itu. Dan dia terus minta sama Allah, dan dia punya amalan-amalan rutin yang rahasia yang hanya Allah yang tahu. Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan beribadah misalnya, atau dalam keadaan istighfar, atau lagi zikir, atau lagi apa. Padahal dia orang yang sering bermaksiat. Oleh karena itu, ya pelajaran dari itu, Bapak-bapak sekalian, kawan sekalian. Siapa di antara kita muslim ya, bukan non muslim, sama muslim ya. Memang kita harus menghukumi secara zahir, tapi kita tidak boleh memastikan siapapun dari kita penghuni surga atau penghuni neraka, karena kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi Allah dia dipandang oleh kita bagus semuanya, tapi ternyata dinilai oleh Allah dia adalah seburuk-buruk orang di antara kita. Dan itu yang takutkan dari diri Anda nih. Mungkin antum mengandang dari semua di sini yang paling berilmu anak, tapi kita nggak tahu.
Dan Anda juga nggak tahu bagaimana Allah Ta'ala melihat Anda gitu. Dan juga antum sekalian. Dan untuk orang-orang yang mungkin zahirnya sering bermaksiat, ya, sesungguhnya rahmat Allah itu luas dan Allah Maha Pengampun, dan kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi mungkin cukup sampai situ untuk materi kali ini. Ya. Udah azan nih Pak? Azan. Kita tutup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong dipelajari kembali dan dibaca kembali supaya mengingat kajian ini ya. Sehingga menghasilkan ketakwaan dan amalan yang saleh. Ya. Saya berharap teman-teman semua insyaallah mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutin di sini, tolong jangan disia-siakan dan jadikan ini sebagai pijakan untuk mencari ilmu, untuk mencari keridhaan Allah. Ya, supaya para pegawai, para semua orang-orang di sini menjadi lebih bertakwa. Karena kalau misalnya udah disatukan dengan takwa, Pak, apapun pekerjaan halalnya itu pasti nilai ketakwaannya ada dan ukhuwahnya ada insyaallah. Dan itu yang kita cari, ya. Itu yang kita cari, Pak. Ya. Jadi jazakumullah atas kedatangan antum semua dan terima kasih atas semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan pekan depan nih Mas. Insyaallah fiqih insyaallah kita langsung saja. Fiqih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.